Itu tuh mirip banget sama cerita aku beberapa tahun yang lalu waktu masih SD. Jadi aku tuh juga pernah ngeliat kayak banaspati atau apa aku juga nggak tahu. Pokoknya dia tuh di samping rumah kayak meteor laju gitu jatuh berapi-api ya, warnanya kayak kompor juga tuh, kayak yang Mbak bilang. Oke. Jadi itu tuh sebenarnya aku bingung juga sih, itu kiriman atau memang cuma memang abis ngeliat itu aku tuh jadi kayak demam, ketakutan terus gitu selama kurang lebih seminggu. Itulah namanya masih kecil juga kan, mungkin terkejut atau apa gitu, dan diobatin sama orang pintar. Terus orang pintarnya tuh bilang itu tuh sebenarnya memang kiriman ke rumah, ada orang yang gak suka sama orang tua aku, katanya kayak gitu. Yang kata Mbak Panu bilang ada lihat apa sih, soang ya. Aku juga pernah ngalamin itu sama persis sekitar 2 atau 3 tahun setelahnya. Tapi aku bukan soang sih, dia itu kayak burung tapi aku nggak pernah lihat. Dan pada saat aku udah sekian lama gitu baru tahu kalau ternyata itu burung elang, sedangkan di sekitar situ aku nggak pernah lihat burung elang sama sekali. Terus tetangga juga nggak ada yang memelihara burung itu, jadi tuh dia kayak mau nabrak pintu juga gitu. Dan setelah kejadian itu nggak lama kelinci aku dua-duanya mati. Jadi tuh kayak cerita Mbak Pandu ini tuh kayak mirip banget sama yang udah pernah aku alami. Itu kira-kira emang seperti itu atau gimana kira-kira ya? Oke. Berarti ini ada Mas Agil, Mas Kalong ini kayak ada pola yang benar-benar mirip ya. Jadi dari dua orang yang berbeda, tapi polanya mirip gitu. Cuma yang satu kucingnya yang mati, yang satu kelinci yang mati, yang satu soang, yang satu elang yang nabrak pintu, dan juga awalnya ketemu dulu sama kayak mirip banaspati gitu. Itu kayak mirip yang cuma api kompor gitu. Kalau Mbak Pandunya kan muter-muter di atas atap ya, terus yakin meledak. Kalau yang aku dia itu jatuh ke sebelah rumah. Kebetulan di sebelah rumah itu kayak banyak apa sih, pohon-pohon. Tahu pohon akasia nggak? Oh, tahu Mbak, tahu Mbak. Tinggi-tinggi itu kan, jatuh ke situ, tapi dia nggak meledak, dia cuma tiba-tiba langsung hilang. Udah, karena aku takut kan, jadi aku langsung ngedebrak pintu, terus orang rumah terkejut, terus aku tuh kayak orang gemeteran gitu, berhari-hari tuh bayangin itu gitu, dan ya itulah, jadi kayak demam gitu semingguan. Baik. Jadi Mas Agil sama Mas Kalong ini sebenarnya polanya memang mirip seperti ini ya, memang rata-rata emang begitu ya? Iya sih itu. Tapi itu tetap ya, kalau menurut saya itu kiriman, tapi tidak tepat ya, tidak tepat sasaran. Baik. Ya, kedengeran Mas? Ya, kedengeran. Jadi mungkin Mbak 9 ini sakitnya karena shock ya. Terus orang pintarnya bilang kalau ini emang dikirimnya, emang kirimannya masuk tapi nggak tepat sasaran. Kalau Mbak 9 Langit ini terkena kiriman tersebut, mungkin akan lebih fatal lagi. Tapi untungnya cuma lihat terus shock terus ya, ini kalau shock itu kan sakit gitu. Baik. Sebenarnya kalau umpamanya itu tepat sasaran dan kena orang, itu efek terburuknya apa sih Mas? Efek buruknya apa? Bisa apakah membuat keluarga itu jadi apa? Mungkin cedera atau apa gitu, atau bahkan apa gitu? Biasanya kalau yang kena gitu, ya efeknya bisa sampai sakit terus meninggal. Kalau kirimannya emang ganas ya. Mas Agil, aku mau nanya, mungkin nggak sih efek dari itu tuh kayak nyerang mental gitu? Misalnya jadi pikiran yang sering was-was, terus
punya rasa ketakutan sama hal-hal yang belum terjadi, atau kayak punya rasa traumatis tapi nggak tahu trauma apa. Dan paling buruknya sih ngerasa kayak dunia tuh nggak ngerti kita, dan kayak kita tuh ada halusinasi bakal nyuruh bunuh diri dan segala macam. Tuh mungkin nggak sih akibatnya selain dari dia nyerang fisik kita, nyerang mental juga? Mungkin sekali sih Bang, tapi kembali lagi kita harus diperkuat ibadahnya sih Bang. Baik. Sebelum dijawab lagi, mungkin saya pengen nanya sama Mbak Sembilan Langit ini, apa Mbak ngerasakan efek itu setelah kejadian Banaspati yang Mbak lihat itu? Apakah Mbak merasa, ya nggak mungkin kalau memang boleh di-share gitu, apa Mbak ada merasakan hal aneh atau psikologis Mbak terganggu gara-gara kejadian waktu itu gitu? Sebenarnya saya tuh udah dari kecil memang agak peka sama hal-hal mistis gitu ya, banyak pengalaman lah gitu. Dan memang sampai detik ini juga saya tuh bilangnya ya, kayak bisa ngelihat dan kadang-kadang juga kayak bisa komunikasi lewat, tapi nggak langsung lihat gitu, kayak lewat benak gitu. Jadi waktu abis ngeliat itu kan saya demam kan ya, udah itu lama-lama tuh kayak sering kejadian-kejadian aneh di rumah. Cuma yang paling bikin saya jadi mikir kalau ini tuh relate, dulu itu tuh kan kata orang pintar bilang kan, itu tuh kiriman buat orang tua saya gitu kan ya, karena ada orang yang nggak suka. Tapi setelah kejadian itu memang orang tua saya tuh sering kayak bertengkar gitu, kayak ya saya juga kadang nggak terlalu ngeh kalau memang itu hubungannya, tapi sering bertengkar. Ini sih ceritanya dulu ya, saya kan baru dengarnya sekarang juga, kan dulu juga masih kecil. Katanya tuh keuangan keluarga itu kayak nggak stabil, kadang tuh dapat terus cepat habis gitu. Nggak tahu juga sih itu hubungannya atau enggak. Kalau masalah psikologis mental, sekitar beberapa tahun yang lalu tuh saya kan sepertinya sambungannya terputus oleh Mbak Sembilan Langit. Oke. Mbak Sembilan Langit mungkin lagi terputus. Ya, kalau ada teman-teman yang lain juga mau cerita hal yang relate, yang mungkin mau bagi pengalamannya atau juga mau sekedar tanya-tanya sama kita, boleh banget langsung ditekan tombol permintaan, nanti bakal aku setujuin untuk nge-share sama kita. BTW tadi kita udah bahas soal lampor yang ada di Temanggung, terus bentuknya seperti apa, pengalaman dari orang yang pernah jadi korban lampor. Terus kita juga bahas hantu-hantu Jawa lainnya, masuk ke pembahasan soal Banaspati yang ternyata banyak, bukan banyak ya, setidaknya ada 2 yang mengalami dan ceritanya mirip banget. Pertama melihat api, yang kedua ada sesuatu yang ingin menabrak pintu rumahnya, yang ketiga hewan peliharaannya yang meninggal tiba-tiba. 3 kejadian rentetan ini polanya sama dari 2 orang yang berbeda. Nah, seperti itu. Emang ternyata Banaspati ya lebih sepertinya lebih banyak diceritakan atau jadi topik malam ini gitu. Mungkin hantu-hantu Jawa lain ada nggak Mas? Mas Agil, Mas Kalong, yang mungkin kita ini yang lain kurang ngeh gitu. Misal saya kan hasilnya orang Sumatera ya, jadi saya mungkin kurang paham gitu. Yang lain yang mungkin juga perlu diwaspadain atau yang sebenarnya jarang orang dengar atau unik gitu, ada yang bisa di-share nggak Mas ke kita?
Kalau ngomongin santet sih mas, semua makhluk, maksudnya sosok-sosok setan kayak gitu kan emang bisa dijadiin kayak pesuruh kan. Jadi nggak cuma Banaspati aja. Oke. Jadi itu cuma salah satu jenis doang ya mas. Sebenarnya makhluk apapun bisa dijadiin santet bisa. gitu ya. Bisa. Kalau yang paling, kalau menurut versiku ya mas ya, santet yang paling ngeri sih yang itu kayak treatnya Mas Agil yang Teluk Jawa, atau sering yang kita sebut itu kayak prank dapur. Oke. Itu gimana tuh? Itu yang ngabisin 12 keturunan. Jadi kalau belum sampai 12 ya nggak bakal berhenti. Ada gitu mas, sampai bisa nyasar ke keturunan? Ya emang konsepnya gitu santetnya itu. Kalau belum sampai 12 ya belum berhenti itu santetnya. Baik. Nah, bicara soal santet nih mas sedikit. Sebenarnya kan beberapa, mungkin saya juga pernah dengar dari teman saya, dari keluarga saya, orang terdekat yang mengaku kena santet. Ada nggak sih mas cara ketika udah kena itu bisa terbebas gitu? Soalnya banyak juga ini mas putus-putus suaranya. Halo. Bahwa setelah kena itu susah dilepas gitu mas. Bahkan udah misal ke orang pintar sekalipun, santet itu nggak bakal lepas kalau belum tujuannya tercapai. Misal tujuannya merenggut nyawa orang gitu. Itu memang ada yang seperti itu ya mas ya? Cerita-cerita yang mungkin mas. Enggak juga sih. Tergantung orang pintarnya sih mas. Kalau ilmunya tinggi ya bisa diatasi. Terus mengatasi santet agar nggak sampai memakan banyak korban, itu kita harus nemuin istilahnya kayak yang ditanam, yang di dekat rumah. Itu kalau bisa sampai ketemu ya udah selesai. Baik, berarti mesti ada peluang kita, walaupun kita udah kena, kita ada peluang untuk lepas dari santet itu berarti ya? Iya benar. Mungkin nih Mas Agil bisa nambahin nih, kayak treatnya yang kemarin yang Teluk Jawa itu. Monggo Mas Agil. Iya sih, benar kata Mas Kalong, bisa diantisipasi setelah kita bisa menemukan sesuatunya, barangnya yang ditanam di sekitar rumah orang yang dituju. Tapi kalau prank dapur itu memang ngeri, dia nyerangnya di pikiran, jadi mempengaruhi pikiran orang untuk apa ya, untuk mencelakai diri sendiri bisa. Itu di tweet saya itu, keluarga satu saya itu bahkan salah satu korbannya itu ada yang masak airnya mendidih terus disiramin ke kepalanya sampai ada yang masuk ke tenggorokannya. Setelah tiba ke rumah sakit, beberapa hari kemudian beliaunya meninggal. Tapi beliau juga nggak sadar kalau itu pancinya itu diangkat terus disiram ke kepalanya. Itu sih mempengaruhi pikiran, ngeri sih kalau dapur ini. Wah, udah nggak kerasa nih kita udah sejam ngobrol-ngobrol horor seputar Lampor dan juga hantu Jawa lainnya. Oh iya, beberapa waktu yang lalu mau ngingetin aja kalau Kumparan Plus baru aja nge-launching film Solo Love Story. Udah pada nonton belum nih? Yang jadi pendengar space kita malam ini. Kalau belum, nanti ada acara nobar tanggal 14 Februari di Solo. Infonya nanti bisa dicek di akun medsos Kumparan Plus. Tapi kalau nanti kawan-kawan yang nggak bisa ikut nobar tapi pengen nonton film Solo Love Story, nanti bisa ditonton eksklusif di Kumparan Plus dengan berlangganan cukup 20.000 aja per bulan. Buat kalian yang mau berlangganan Kumparan Plus 1 tahun untuk
nonton film ataupun untuk membaca cerita-cerita horor yang eksklusif, bisa juga ada baca ceritanya di Kumparan Plus. Nah, kalau mau berlangganan 1 tahun, nanti kami kasih hadiah kaos eksklusif Solo Love Story. Nanti caranya tinggal kirimin bukti langganan 1 tahun ke bit.ly/Solo Love Story // atau kalian bisa cek info lengkapnya di media sosial Kumparan Plus. Ini kita nggak terasa udah sejam ngobrol horor, seru banget. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah sharing juga, sudah nanya soal space kita malam hari ini. Asli seru banget, dan sebenarnya pengen lebih lanjut, tapi memang durasi kita cuma 1 jam, jadi mungkin kita cukupkan di sini dulu. Makasih ya Mas Agil, Mas Kalong, dan kawan-kawan lainnya. Sama-sama, matur nuwun. Iya. Jangan lupa kita sampai ketemu lagi di Twitter Space Kumparan Plus lainnya setiap hari Kamis malam Jumat ya. Nanti kawan-kawan boleh banget pantengin Twitter Kumparan setiap Kamis malam Jumat. Nanti kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi soal tema-tema horor yang lainnya. Oke? Siap. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye. Matur nuwun. Monggo, Mas. Yang lebih bagus, insya Allah itu saya terima, mungkin atau dikasihkan amalan seperti apapun saya akan terima dan kita jalani lah. Iya. Terima kasih Edi. Tapi ini sebetulnya cuma sharing kisah misteri sih. Soalnya kan saya juga gak menyediakan orang pintar. Gak ada. Kebetulan memang ada abah, tapi abahnya deaktif. Okay. Ada. Mungkin rekan-rekan dulur-dulur ini yang bisa gimana kalau sesi itu minggu depan aja, lain lagi bahasannya ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang gitu Mbak Rani yang bisa mengasih saran saya. Siap. Iya. Ayo siapa lagi yang bisa, yang mau bicara?